Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga yang kudus dan mulia, pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau memohon berkat Tuhan bagi kedua pasangan, Saudara Hideo Hamadago dan Saudari Fenina. Jika mereka datang kepadamu untuk memohon peneguhan dan pemberkatan dari-Mu ya Allah, kiranya cinta kasih-Mu yang sungguh hadir bagi mereka. Dan Engkaulah yang hadir Tuhan dalam kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dan juga seterusnya di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan kami pada saat ini hendak melandaskan kehidupan pernikahan mereka di dalam firman Tuhan, karena itu kiranya Engkau yang menolong sehingga kami dan secara khusus Saudara Hideo dan Fenina boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup pernikahan mereka. Melalui firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Tolong kami Allah, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagian Alkitab dari kitab Keluaran pasal 18. Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Saya akan bacakan bagian Alkitab dari kitab Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 27 demikian. Keesokan harinya Musa duduk mengadili perkara di antara bangsa itu. Bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, ia berkata, "Apa yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapa engkau sendiri saja duduk mengadili, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Musa berkata kepada mertuanya, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, mereka datang kepadaku dan aku mengadili perkara antara seorang dan yang lain. Aku juga memberitahukan kepada mereka segala ketetapan dan hukum Allah." Tetapi mertua Musa menjawab, "Yang kau lakukan itu tidak baik. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau maupun bangsa yang bersamamu. Pekerjaan itu terlalu berat bagimu. Engkau takkan sanggup melakukannya seorang diri. Sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Jadilah perantara bagi bangsa itu di hadapan Allah, dan bawalah segala perkara mereka kepada Allah. Haruslah engkau mengajarkan kepada mereka segala ketetapan dan hukum, serta memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Namun dari seluruh bangsa ini harus juga engkau cari orang yang terampil dan takut akan Allah, orang yang terpercaya dan yang benci kepada suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka harus siap mengadili perkara di antara bangsa ini setiap saat. Segala perkara yang besar harus mereka bawa kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil mereka adili sendiri. Dengan demikian bebanmu akan lebih ringan, dan mereka turut menanggungnya bersamamu. Jika engkau berbuat demikian seperti yang diperintahkan Allah kepadamu, engkau akan sanggup bertahan. Bahkan semua orang ini akan pulang dengan puas." Musa mendengarkan perkataan mertuanya dan melakukan segala yang dilakukannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang yang terampil dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Setiap saat mereka mengadili perkara di antara bangsa itu. Perkara-perkara yang sukar mereka bawa kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil mereka adili sendiri. Kemudian Musa melepas mertuanya pergi, dan Yitro pun pulang ke negerinya. Demikian firman Allah yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan yang memeliharanya
Felina mesti menikah. Kenapa? Karena kalau mereka menikah, secara katakanlah secara otomatis kemungkinan besar mereka akan meninggalkan dunia pelayanan mereka di pemuda. Betul, Chris? Nah, itu kebiasaannya soalnya begitu. Kalau udah menikah pasti akan meninggalkan komunitas pemuda, biasanya seperti itu. Sementara mereka berdua ini bisa dikatakan adalah motor, salah satu motor dari pelayanan pemuda di GKI Rengas Dengklok. Jadi kalau mereka menikah, maka bukan satu tapi sekaligus dua hilang motornya. Jadi makanya saya agak kurang rela. Tapi tentu tidak bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan mereka berdua motor? Karena mereka berdua itu punya karakter yang baik, di mana mereka itu saya kenal betul dari mereka masih unyu-unyu. Felina ini, angkatannya Felina ini pertama kali katekisasi yang saya pegang di GKI Rengas Dengklok. Terus menyusul Leo, begitu ya. Jadi mereka, saya tahu mereka dari waktu Felina masih kurus kering, masih gitu. Kamu SMA atau SMP loh? SMP ya? Terus naik ke SMA masih kurus kering. Dia pernah nanya ke saya, Pak gimana sih caranya supaya bisa gemuk? Saya makan banyak juga nggak gemuk-gemuk. Saya bilang, ntar gue ngerasain sendiri jadi gemuk mah, nggak perlu ngarep. Sekarang lebih berisi. Dulu kurus kering. Saya tahu ketika mereka tuh jadian ini saya kasih tahu nih. Nih, Bapak Ibu Saudara, Hideo itu jatuh cinta pada Felina itu ketika Felina dalam kondisi mata tertutup. Matanya ditutup kayu. Di Ranca Upas. Waktu itu lagi retret. Ini risikonya. Jatuh cinta, jadian, ketahuan sama pendeta, dibongkar masalah. Makanya jangan sampai ketahuan sama pendeta yang masih muda, yang belum nikah. Di Ranca Upas waktu itu retret pemuda Bapak Ibu Saudara. Terus ceritanya ada kegiatan saat itu Felina sebagai peserta ditutup matanya, Hideo sebagai panitia. Terus pas dilihat, oh cakep juga nih cewek. Matanya ditutup cakep banget gitu. Pas dibuka, wah tutup lagi gitu. Enggak gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu kisah mereka. Tapi yang perlu saya beritahu adalah keduanya, baik Hideo maupun Felina mempunyai karakter yang sangat baik. Mereka punya karakter mandiri, kemandirian yang sangat kuat. Orang tua betul nggak? Felina mandiri apa manja? Mandiri ya, katakan benar ya, Felina mandiri ya. Orang tua Hideo ini mandiri apa manja? Mandiri ya, mandiri banget Bapak Ibu Saudara. Mereka benar-benar bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dan itu yang mereka tularkan juga kepada komunitas pemuda di GKI Rengas Dengklok. Saya ingat dalam suatu diskusi malam-malam, saya lupa di mana waktu itu sambil ngopi kita. Saya Hideo, ada Felina dan konco-konconya, ada Chris, ada penatua. Siapa namanya? Dito. Penatua Dito, terus ada beberapa orang waktu itu. Kami ngobrol tentang betapa sulitnya pemuda di GKI Rengas Dengklok berkembang. Karena di Rengas Dengklok itu kan orang nggak akan ke Rengas Dengklok kalau nggak niat-niat aman. Bener nggak? Kalau orang ke Karawang bisa ke Karawang karena sekalian lewat tujuannya entah ke Bandung, lewat Karawang kan gitu. Kalau orang ke Rengas Dengklok nggak mungkin tanpa niat, mungkin niat bener, baru bisa nyampe di Rengas Dengklok. Sehingga itu salah satu kondisi yang membuat pemuda di Rengas Dengklok sulit berkembang, apalagi kekurangan SDM ya, sumber daya manusia, sumber daya money, uangnya juga kurang, kan gitu. Sumber manusianya kurang,
Saya ingat beliau pernah ngomong kurang lebih seperti ini. Bisalah Pak, asal kita semangat mah bisa. Waktu itu kita ngomongin apa ya, saya lupa. Hah? Tentang pengurus lah, tentang kepengurusan. Dia bilang bisa, asal kita nih mau berkorban, kita mau kerja keras pasti bisa. Walaupun secara akal sehat nggak mungkin, tapi bisa. Tuhan masih tolong kita. Kira-kira begitu kan? Dalam hati gua, ya pendeta siapa? Kenapa lu jadi lebih pendeta daripada gue? Gitu ya. Sambil ngopi tuh gitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, yang mau saya ceritakan di sini adalah bagaimana kedua sahabat kita, kedua saudara kita, kedua anak kita ini, Hideo dan Felina, punya cara berpikir yang maju dibandingkan orang Rengas Dengklok kebanyakan. Punya cara berpikir yang maju, mandiri, karakter yang masing-masing punya keunggulan yang baik dalam diri mereka sendiri-sendiri. Tapi kemudian ini bisa jadi masalah. Ini yang seringkali jadi masalah. Ketika Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang berkualitas dikumpulkan bersama-sama, kira-kira itu akan menjadi kelompok yang hebat atau kelompok yang tidak hebat? Jadi hebat kalau dikelola dengan baik. Kalau tidak dikelola dengan baik, orang yang berkualitas dikumpulkan bersama-sama justru bisa menjadi petaka. Kenapa? Karena merasa aku hebat, aku punya kemampuan. Yang satu juga merasa aku juga hebat, aku juga punya kemampuan. Maka karena sama-sama punya kemampuan, bisa jadi konflik. Ini yang menjadi masalah. Maka Bapak Ibu Saudara, ini juga menjadi pengingat bagi Hideo, Felina, dan bagi kita semua. Kualitas personal itu penting. Tetapi ketika hidup bersama, maka kualitas personal itu harus bisa di nomor 2. Kenapa? Ketika kualitas personal sama-sama baik dibarengin, maka akan maju itu jadi mana yang lebih hebat, mana yang lebih kuat, kuat-kuatan. Itu yang terjadi. Itu yang membuat banyak rumah tangga rusak. Buktinya apa? Coba Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, dipikir-pikir, diingat-ingat waktu berantem. Waktu berantem ngerasa dirinya benar nggak? Ngerasa dirinya benar nggak? Pasti ngerasa dirinya benar. Pasangan lawan berantemnya ngerasa dirinya benar nggak? Pasti ngerasa benar juga, Bapak Ibu Saudara. Pasti justru karena dua-duanya merasa benar, makanya bisa konflik. Kalau yang satu merasa benar, yang satu merasa salah, nggak mungkin berantem. Gagal berantemnya pasti. Kenapa? Karena yang satu merasa benar, yang satu merasa salah. Jatuhnya apa? Yang benar nasehatin yang salah, pasti begitu. Tapi justru karena dua-duanya merasa benar, dua-duanya merasa kualitas dirinya baik, makanya bisa konflik. Jadi Bapak Ibu Saudara, sama-sama benar, sama-sama baik, sama-sama berkualitas, belum tentu menghasilkan sesuatu yang baik juga kalau tidak dikelola dengan baik. Maka kita belajar dari kisah Musa. Kisah Musa ini kan ceritanya Musa ini dikunjungi oleh mertuanya Yitro. Ini kisah yang jarang terjadi. Biasanya kalau sama mertua mah nggak akur-akur amat gitu ya. Ini sama mertua akur. Yitro datang kepada Musa, disambut dengan baik. Dan kemudian Yitro melihat apa yang Musa lakukan. Musa berperan sebagai seorang pemimpin bangsa Israel. Dan kemudian dia melihat bahwa Musa ini hebat sekali. Seluruh bangsa Israel berkopang pada Musa. Punya masalah apapun, mulai dari masalah sepele sampai masalah yang berat, mulai dari masalah hutang, masalah berantem, masalah handuk nggak dijemur oleh suaminya mungkin,
habis dipakai nggak ditaruh yang baik, atau apapun masalah sepele sampai masalah berat, semua orang ngadunya ke Musa. Dari situ kita bisa melihat bahwa Musa berarti memang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas yang sangat baik. Semua orang ngadu ke Musa. Musa yang menyelesaikan seluruh masalah bangsa itu. Mulai dari masalah yang remeh-temeh kecil sampai masalah yang besar. Tapi kemudian apakah Yitro merasa, wah Musa keren, hebat, seluruh bangsanya diselesaikan masalahnya oleh Musa? Di satu sisi mungkin dia sebagai mertua dia merasa, wah menantuku keren, hebat. Tapi apa yang dikatakan Yitro kepada Musa? Apa yang engkau lakukan itu tidak baik. Yang engkau lakukan itu tidak baik. Di ayat 17 dikatakan. Musa, Yitro mengatakan kepada Musa, yang kamu lakukan itu tidak baik. Apa yang tidak baik? Bukankah Musa baik karena dia bisa menyelesaikan seluruh masalah bangsa itu? Bukan soal menyelesaikan masalahnya, bukan soal menjadi hakimnya yang dikritik oleh Yitro, tetapi bagaimana Musa bekerja sendiri. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu Saudara, Yitro tahu Musa walaupun dia hebat, dia punya kualitas yang mantap, Tuhan memberkati Musa, tapi tetap Musa cuma manusia biasa. Yang mana manusia biasa itu berarti punya batas, tidak bisa melakukan segalanya sendirian. Ada batas, kekuatannya ada batas, kemampuannya ada batas. Dan kemudian Yitro mengingatkan pada Musa, lihat efeknya. Memang semuanya kamu beresin masalahnya, tapi lihat dari pagi sampai sore kamu berdiri, dari pagi sampai sore bangsa ini semuanya berdiri ngantri satu-satu. Apakah selesai? Yang sempat ya selesai, yang gak sempat besoknya. Masalahnya ketika dibesokin lagi, besoknya yang tadinya udah selesai masalahnya muncul masalah baru. Yang tadinya udah selesai balik lagi, ngantri lagi paling belakang, nggak habis-habis. Jadi dengan kata lain, Yitro mau mengatakan caramu ini tidak efektif, tidak efisien. Kenapa? Karena kamu bekerja sendiri. Maka pilihlah orang yang berkompeten juga, yang berkualitas juga, yang takut akan Allah juga. Untuk apa? Untuk membantu, untuk mengadili bersama kamu. Maka dipilihlah orang untuk memimpin 1000 orang, 100 orang, 50 orang, 10 orang. Mereka mengadili perkara-perkara kecil yang besar banget, yang gak bisa mereka tanggung, baru dikasih kepada Musa. Nah Bapak Ibu Saudara, semenjak itu jauh lebih efektif, lebih efisien. Antriannya dibagi, beban Musa yang tadinya ditanggung sendiri dibagi. Bukan harus dia tanggung sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, bukankah itu juga kalau kita ingat alasan kenapa Tuhan Allah menciptakan perempuan? Karena Allah melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kata Allah, aku akan menciptakan baginya yang sepadan, yang setara. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Allah sadar bahwa manusia tidak sempurna. Manusia bukan Allah. Allah tidak terbatas, tetapi manusia terbatas. Di dalam keterbatasan manusia itu maka dibutuhkan manusia untuk saling melengkapi. Maka dibangunlah perempuan dari tulang rusuk manusia. Dan apa reaksi manusia itu ketika melihat
melihat perempuan. Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari daging. Aku akan menamai dia perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ekspresi manusia itu ketika melihat sang perempuan. Saya sendiri mengimajinasikan harusnya ekspresinya itu kayak kita nih kalau kita belanja di mall lah, kita akan belanja di mall. Nyari ada barang yang kita incar. Datang ke satu toko kosong barang. Datang ke toko lain kosong barang. Nggak ada kehabisan karena memang lagi laku keras. Begitu dapat yang kita mau, gimana ekspresi kita mesti? Senang dong, bahagia dong. Kira-kira mestinya seperti ini juga ekspresi sang manusia itu ketika mendapatkan kawan yang sepadan, mendapatkan istrinya. Ini dia. Kenapa? Karena manusia itu sendiri sadar bahwa dia tidak sempurna. Dan di dalam ketidaksempurnaannya itu, dia perlu mencari yang sepadan dengannya. Sepadan itu berarti apa? Sama, setara. Kalau yang satu tidak sempurna, maka yang satu berarti juga tidak sama. Ketika yang tidak sempurna itu dipertemukan, justru disitulah tercipta sebuah kesempurnaan. Itulah makna sebuah pernikahan, Bapak Ibu Saudara. Yaitu sebuah kesempurnaan cinta kasih Allah yang hadir dari ketidaksempurnaan. Maka kalau kemudian orang yang menikah menuntut pasangannya untuk menjadi pribadi yang sempurna, saya berani katakan dia salah. Kalau mau yang sempurna, jangan menikah dengan manusia, menikahlah dengan Allah. Tapi kan tidak mungkin. Karena yang sempurna hanya Allah. Kan gitu. Ketika hari ini Hideo memutuskan menikah dengan Venina, berarti Hideo juga sadar bahwa Venina tidak sempurna. Suatu saat Venina pasti akan membuat Hideo kesel. Percaya. Begitu juga dengan Venina. Suatu saat percayalah, Hideo pasti akan membuat Venina sebel. Kata si Venina, nggak usah nunggu nanti Pak. Udah sering ya, udah sering. Nah Bapak Ibu Saudara, justru di dalam ketidaksempurnaan itulah harusnya kasih Allah yang sempurna bisa ditemukan. Yaitu ketika kita bisa saling menerima ketidaksempurnaan. Sebab kita manusia, kita ini sadar bahwa aku adalah sosok yang perfectly imperfect. Sungguh-sungguh tidak sempurna. Dan di dalam ketidaksempurnaan, aku mau disempurnakan oleh kasih Allah. Itu yang harusnya direnungkan oleh setiap orang yang menikah. Sama seperti Musa yang tidak bisa menangani semuanya sendiri, walaupun dia punya kualitas yang sangat baik sebagai seorang pribadi, tetapi dia tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Begitu juga Hideo dan Venina. Venina punya kualitas yang sangat baik. Secara fisik dia cantik, Hideo secara fisik ganteng. Banyak anak pemuda yang kesel. Kalau anak-anak pemuda yang baru-baru, kukudeo. Wah itu udah makanan lama itu Hideo, udah biasa yang gitu ya. Cipet, nah itu udah biasa. Secara karakter mereka punya karakter yang baik, punya karakter yang mau bekerja keras, tidak mudah menyerah, tetapi seluruh kualitas baik itu tetap tidak cukup. Percaya. Karena itu kalian membutuhkan, saling membutuhkan satu sama lain untuk melengkapi ketidaksempurnaan. Dan yang terpenting adalah, bahkan walaupun kalian sudah bersama, percayalah hidup pernikahan kalian tidak akan sempurna. Kenapa? Karena kalian hanya berdua, sama-sama manusia. Maka libatkanlah
Sekali lagi saya katakan, yang membuat sebuah pernikahan sempurna itu bukan WO-nya, bukan dekorasinya, bukan pendetanya. Yang membuat sebuah pernikahan menjadi sempurna adalah Sang Sempurna itu sendiri. Karena itu bagi Deo dan Benita, selamat memasuki kehidupan yang tidak sempurna. Selamat ribut rukun. Selamat saling mencinta di dalam ketidaksempurnaan. Dan biarkanlah kasih Allah yang menyempurnakan cinta kalian. Begitu juga bagi setiap kita, biarkanlah Allah mencintai kita di dalam ketidaksempurnaan kita. Amin. Mari kita bersama.